Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas dan juga menjelaskan tentang hal-hal yang penting yang patut dan perlu dilakukan oleh para suami terhadap istri-istrinya. Dan pada kesempatan kali ini akan kita bahas juga supaya seimbang. Saya akan mencoba menjelaskan hal-hal yang juga patut, yang perlu dan penting dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Yang pertama, para pemirsa sekalian, seorang istri dianjurkan atau sangat didorong untuk senantiasa memiliki dan menjaga rasa malunya di hadapan suami. Ini bukan rasa malu seperti halnya pengantin baru, para pemirsa, yang malu-malu, tidak. Tetapi rasa malu dalam hal ini adalah rasa malu ketika misalnya berperilaku buruk kepada suaminya. Kenapa ini penting? Karena para pemirsa sekalian, anak-anak kita yang ada di dalam rumah kita itu biasanya dan kebanyakan mengidolakan, memfigurkan ibunya. Dan ketika seorang ibu atau istri kita berperilaku buruk terhadap suami atau terhadap ayah dari anak-anak mereka, maka tentu akan menimbulkan rasa atau menimbulkan mentalitas, membentuk mentalitas anak yang juga tidak baik. Jadi biasanya mentalitas yang terbangun kepada anak-anak adalah mentalitas menantang, mentalitas melawan, dan mentalitas juga berperilaku buruk kepada orang lain. Karena dia berpikir, anak-anak kita berpikir, ibu saya kepada bapak saya saja berani, kenapa saya kepada orang lain tidak? Bukan hanya rasa malu berperilaku buruk, tetapi juga yang penting diperhatikan para pemirsa, terutama ibu-ibu, juga rasa malu ketika berpenampilan tidak menarik. Tentu berpenampilan tidak menarik ini di hadapan suami. Itulah kenapa justru menarik ya, Imam Ghazali sendiri di dalam kitab Al-Adab fid Din, beliau sampai menjelaskan kepada kita, sangat penting loh seorang ibu atau seorang istri di rumah berpenampilan menarik, bau badannya harum mewangi, bau mulutnya juga harum, dan senantiasa indah dan enak sekali dipandang oleh suaminya. Nah, ini meskipun tampaknya sederhana, tetapi juga penting. Lalu ibu protes, bapak, masa hanya seorang istri saja? Tidak. Tentu ini bukan hanya bagi seorang istri. Seorang suami juga didorong untuk berpenampilan yang menarik juga di hadapan istrinya. Sama. Seorang suami juga sebaiknya berpenampilan gagah di hadapan istri. Juga wangi dan harum tubuhnya ketika bersanding dengan istri, bau mulutnya juga tidak bau yang tidak sedap. Ini sama saja sebenarnya. Tapi karena konteksnya saat ini adalah yang dianjurkan kepada istri, maka inilah yang patut dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Ini yang pertama. Yang kedua, para pemirsa sekalian, sebagaimana seorang suami ya, seorang istri juga itu sebaiknya jangan senantiasa mendebat terhadap apa yang dijelaskan oleh seorang suami. Ya, jadi ketika suami misalnya punya pendapat sesuatu, lalu istri mendebat. Ketika terjadi perdebatan, lalu kemudian lambat laun mengungkit, misalnya suami pernah melakukan kesalahan, lalu diungkit kesalahan suami terus. Ini tentu bukan hanya akan merendahkan kewibawaan dan juga martabat serta marwah seorang suami, tetapi juga akan membentuk karakter yang
tidak baik bagi seorang istri. Nah, oleh karenanya juga para pemirsa, dalam kaitannya dengan ini pula, maka seorang suami itu juga diberikan kesempatan untuk menjelaskan segala sesuatu, dan ketika suami menjelaskan itu, sebaiknya istri diam terlebih dahulu. Jangan suka memotong pembicaraan atau perkataan ketika seorang suami belum selesai. Nah, setelah selesai dan ketika seorang istri ingin mengajukan pendapat, maka dipersilahkan. Yang ketiga, para pemirsa sekalian, terutama ini para istri dan juga para ibu-ibu yang sedang ada di rumah atau dimanapun Anda berada, yaitu mengutamakan juga ketaatan kepada suami, dengan catatan bahwa ketika seorang suami itu memerintahkan sesuatu, itu tidak mengandung perintah yang bertentangan dengan agama kita atau dengan ajaran-ajaran agama kita. Misalnya seorang istri diperintah seorang suami untuk mengambil hak orang lain, ya, jangan ditaati. Karena itu adalah perintah yang bertentangan dengan agama kita, bertentangan dengan syariat Islam, sehingga perintah-perintah yang demikian itu sama sekali tidak wajib untuk dijalankan atau ditaati oleh seorang istri. Nah, kemudian yang keempat, seorang istri juga sebaiknya senantiasa menjaga dirinya, menjaga kehormatan suaminya, juga menjaga harta suaminya menjadi amanah ketika seorang suami sedang tidak berada di rumah. Contoh misalnya suami bekerja di luar, seorang istri yang hanya selaku ibu rumah tangga di rumah, ya jaga diri dengan baik. Jangan malah kemudian mencari kesempatan, wah ini mumpung suami saya tidak di rumah, lalu kawan-kawannya dipanggil semua, berpesta pora di rumah. Ya, ini tidak baik. Seandainya itu akan menimbulkan persoalan, ya sebaiknya jangan dilakukan. Ya. Demikian juga terhadap harta sang suami. Ya, itu penting dan sangat patut untuk dijaga dengan baik oleh istri yang ada di rumah. Nah, kemudian yang kelima, menjadi penting bagi seorang istri untuk memiliki sifat qanaah, yaitu menerima apa yang diberikan oleh suaminya kepada istrinya atau kepada dirinya. Dalam pengertian lain bahwa sebaiknya tidak menuntut yang terlalu berlebihan apa yang diberikan suaminya, karena mungkin kemampuan suami, misalnya suami bekerja, penghasilannya satu bulan hanya sekitar 2 atau 3 juta rupiah, lalu kemudian seorang istri menuntut 5-10 juta rupiah. Ini tidak patut dilakukan. Kenapa? Karena itu akan membebani seorang suami yang kemudian bisa jadi akan melakukan hal-hal yang itu akan bertentangan dengan agama kita. Kemudian yang keenam, seorang istri sebaiknya senantiasa menampakkan rasa cinta kasih kepada suaminya. Ya, terlebih ketika suami sedang berada di rumah, ya mungkin perlu juga memberikan sesuatu surprise kecil yang itu sebagai tanda cinta kasih seorang istri kepada suami. Suami dan di rumah, tiba-tiba sang istri membuatkan entah mungkin sajian makanan tertentu atau mungkin juga hadiah-hadiah tertentu. Terlebih ya, para ibu-ibu sekalian, ketika suami sedang sakit atau sedang mengalami lemah, ya, dikarenakan ada persoalan, tampakkan kasih sayang istri, senantiasa dukung, support suami-suami Anda supaya sang suami tidak menjadi terus melemah. Nah, kemudian yang ke-7, para pemirsa sekalian, seorang istri juga penting sekali ya, untuk memuliakan kerabat suaminya.
Ini seperti halnya yang lalu ya, seorang suami juga sangat penting untuk menjaga dan memuliakan kerabat istri, entah itu orang tua istri, kakak, adik, atau saudara dekat istri. Demikian halnya, seorang istri juga harus memuliakan kerabat dari suaminya. Terlebih itu mertuanya atau kemudian keluarga inti dari suaminya. Sehingga dengan demikian yang namanya pernikahan itu bukan hanya menjalin hubungan antara suami istri saja, tetapi juga menjalin hubungan sosial yang lebih luas, yaitu keluarga istri dan juga keluarga suami. Kemudian yang kedelapan, para pemirsa sekalian, para ibu-ibu, anggap dan yakinilah bahwa suami Anda itu adalah yang terbaik di antara laki-laki yang lain. Artinya, seorang istri harus memandang suaminya itu dengan keutamaan-keutamaan. Jangan lihat kekurangannya suami, para pemirsa. Jikalau yang dilihat adalah kekurangan, setiap orang tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Tetapi jangan dilihat itu, akan tetapi lihat dan pandanglah keutamaan, pandanglah kelebihan yang ada pada suami Anda. Misalnya mohon maaf ya, suami Anda mungkin secara fisik ya mungkin tidak setampan dengan suami orang, tetapi di balik itu pasti ada keutamaan yang bisa jadi tidak dimiliki oleh suami orang. Likulli syai'in maziyah, segala sesuatu pasti memiliki keistimewaan. Kemudian yang kesembilan, para pemirsa sekalian, seorang istri dianjurkan untuk menerima hasil jerih payah seorang suami dengan penuh kebanggaan dan rasa syukur. Tampilkan itu di hadapan suami Anda. Ketika suami memberikan, "Bu, ini gaji saya." Atau misalnya suami Anda adalah seorang yang bergerak di bidang pertukangan, pagi hari bekerja, sore pulang membawa bayaran, diberikan kepada Anda, "Bu, ini penghasilan saya pada hari ini." Ambil dengan penuh senyum, sampaikan, "Terima kasih ayah, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi rezeki yang berkah buat kita." Maka dengan demikian seorang suami akan merasa bangga dan semakin tambah dan semakin dalam rasa sayangnya kepada istri dan juga keluarganya. Dan yang ke-10, meskipun sepele tetapi ini penting, yaitu senantiasa tampakkan senyum Anda dan juga raut kegembiraan dan kebahagiaan di hadapan suami. Meskipun sedang ada persoalan, meskipun sedang ada masalah, tapi tampakkan wajah kegembiraan. Tampakkan keceriaan di hadapan suami. Dan ini juga berlaku sebaliknya, bagi seorang suami juga berupaya untuk menampakkan wajah keceriaan, penuh senyuman di hadapan istrinya. Sehingga kalau itu terjadi, suami sering senyum di hadapan istri, istri juga sering tersenyum di hadapan suami, pasti tidak akan ada persoalan yang serius yang akan melanda kehidupan rumah tangga kita semua. Nah, ibu-ibu sekalian, seandainya kita mampu untuk melaksanakan 10 hal ini, maka insya Allah kehidupan keluarga kita, kehidupan rumah tangga kita, itu akan menjadi keluarga yang sakinah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.